Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas, berdiskusi tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau sering kita sebut dengan MKCH. Jadi matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah atau MKCH adalah prinsip-prinsip dasar pandangan Muhammadiyah yang ideologis, paham akan agama, dan bagaimana fungsi dan misi Muhammadiyah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Muhammadiyah menggunakan istilah matan dan bukan menggunakan istilah ideologi. Kenapa? Karena matan sendiri mengandung makna yaitu isi atau substansi. Muhammadiyah menggunakan istilah matan ini sebagai bentuk representasi Muhammadiyah yang merupakan sebuah organisasi Islam. Nah, matan keyakinan tersebut ada apa saja? Yang pertama adalah Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil, makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi ini. Dan yang kedua adalah Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Semua Rasul sejak zaman Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihissalam dan seterusnya kepada Nabi penutup Khatamal Anbiya atau Rasulullah Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmah Allah kepada manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi maupun ukhrawi. Yang ketiga adalah Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam itu berdasarkan pada satu, Al-Quran. Maksudnya adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Sunnah Rasul, yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Dan dalam memahaminya tentunya kita menggunakan burhani, bayani dan irfan. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam, atau kita sering menyebutnya sebagai Muhammadiyah merupakan gerakan purifikasi. Dua, akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi pada nilai-nilai ciptaan manusia. Karena Rasul pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Maka Muhammadiyah juga menginginkan bahwa manusia hidup di dunia ini tentunya harus mengikuti akhlak Rasulullah sebagai suri teladan dan uswatun hasanah. Bidang yang ketiga adalah ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah tanpa tambahan dan perubahan
perubahan dari manusia. Laisal bid'ah fil Muhammadiyah. Kenapa? Karena al bid'atu dhalalah wa dhalalatun finnar. Dalam konteks ibadah mahdhah, Muhammadiyah tidak akan menambah-nambah dan juga mengurangi. Muhammadiyah berprinsip dalam ibadah mahdhah itu adalah sebagaimana apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, muamalah duniawiyah. Dalam konteks bermuamalah duniawiyah, kaitan dengan duniawi keduniawian, maka Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ketika kita berhubungan dengan manusia lain, dengan orang lain, itu semua adalah bentuk ibadah, peribadatan. Ibadah yang hablum minallah dan ibadah yang hablum minannas. Maka muamalah dunia ini adalah hablum minannas. Yang kelima sekarang, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan negara Indonesia ini menjadi sebuah negara yang adil dan makmur, serta tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita nyatakan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini MKCH ini merupakan keputusan Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa